Selamat malam Bu, Pak. Ini dari kelompok kami dari AFL juga, Bank Mandiri dan IMB Niaga. Yang di mana ada terdiri dari kelompok. Yang pertama ada Brand Adisa, yang kedua ada Andini Fitri, yang ketiga ada Muhammad Arofan, yang keempat ada Muhammad Rizky, dan yang terakhir ada Willy Yunus. Di sini latar belakang Bank Mandiri adalah Bank Mandiri salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 98 dan berkantor pusat di Jakarta. Bank Mandiri merupakan hasil penggabungan 4 bank milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya Bank, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Oke, lalu adalah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi harga saham. Dari faktor eksternal yaitu yang pertama persaingan dalam industri perbankan. Bank Mandiri beroperasi di industri perbankan yang sangat kompetitif. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham Bank Mandiri karena persaingan yang ketat dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi harga saham Bank Mandiri karena Bank Mandiri tergantung pada kinerja ekonomi global untuk mendapatkan pendapatan dari bisnis luar negeri dan perdagangan saham. Dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait perbankan dan pasar modal dapat mempengaruhi harga saham Bank Mandiri karena peraturan yang lebih ketat atau lebih longgar dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai saham Bank Mandiri. Lalu selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi harga saham Bank Mandiri. Yang pertama ada kinerja keuangan. Jika Bank Mandiri dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersihnya, maka harga saham bank akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Lalu manajemen risiko. Jika Bank Mandiri dapat meminimalkan risiko, maka harga saham dapat meningkat karena investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik. Lalu ketiga adalah inovasi dan adaptasi teknologi. Jika Bank Mandiri mampu mengadopsi teknologi terbaru dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, maka harga saham dapat meningkat. Dalam menganalisis value Bank Mandiri dari hasil kinerja 3 tahun terakhir, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah laba, ROE atau Return on Equity, lalu ketiga aset dan efisiensi. Dari laba yaitu Bank Mandiri juga berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup stabil dalam 3 tahun terakhir. Dan pada tahun 2022 di kuartal 4, laba bersih Bank Mandiri yaitu hingga 41,2 triliun, naik dari 27,5 triliun pada tahun 2019. Lalu di ROE, Bank Mandiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2022, ROE mencapai 22,62%, meningkat dari 15,08% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri berhasil mengelola modal yang dimilikinya dengan baik untuk menghasilkan laba yang optimal. Ketiga, ada kualitas aset. Bank Mandiri berhasil mempertahankan kualitas aset yang baik dalam 3 tahun terakhir. Rasio non-performing loan atau NPL pada tahun 2022 sebesar 2,81, naik dari 2,79 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri berhasil mengelola risiko dengan kredit yang baik. Lalu keempat, efisiensi. Bank Mandiri juga berhasil mempertahankan tingkat efisiensi yang baik dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan mencapai 57,35%, turun dari 67,44% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan efisien. Harga wajar dari BMRI sendiri, BMRI setelah stock split 1:2 adalah sebesar 5.200 dan saat ini harganya menurun menjadi 5.075 itu per hari kemarin dengan harga tertinggi 5.125. Dan menurut kelompok kami harga wajar saham BMRI ada pada Rp5.000 dikarenakan setelah stock split biasanya saham akan menurun beberapa saat. Kelompok kami akan membeli BMRI atau tidak? Jawabannya iya untuk jangka panjang. Karena BMRI memiliki kapitalisasi pasar perusahaan yang lebih dari 500 miliar, yaitu 234 triliun. Dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat dan sehat dari segi finansial. Saham ini juga menjadi salah satu saham favorit asing. Selain itu, pada tanggal 4 April lalu, BMRI melakukan stock split 1:2 sehingga harga per lot menjadi lebih murah yang mana cocok untuk pemula
yang ingin berinvestasi. Namun perlu diperhatikan juga biasanya setelah stock split harga saham akan menurun karena banyak peminat yang artinya banyak juga penjual yang berjualan. Nah, di sini dari penjelasan latar belakang dari Bank CIM Niaga, yaitu adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1955 dengan nama Bank Niaga dan pada tahun 2008 bergabung dengan CIMB Group, sebuah grup perbankan terbesar di area Tenggara, di Asia Tenggara. Bank CIM Niaga ini memiliki kantor pusat di Jakarta. Selanjutnya ada faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal, yang pertama lingkungan ekonomi, fluktuasi kondisi ekonomi Indonesia, dan kondisi global dapat berdampak pada performa CIMB Niaga. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, dan stabilitas mata uang dapat mempengaruhi margin bunga bank, kualitas aset, dan permintaan kredit dari nasabah. Yang kedua, regulasi perbankan. Perubahan kebijakan dan regulasi perbankan dapat memiliki dampak signifikan pada operasional dan strategi bisnis CIMB Niaga. Perubahan peraturan terkait modal minimum, persyaratan likuiditas, persaingan antar bank, dan kepatuhan peraturan anti pencucian uang dapat mempengaruhi kinerja dan biaya operasional bank. Yang ketiga, persaingan industri. Industri perbankan di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak bank lokal dan asing yang beroperasi. CIMB Niaga harus terus berinovasi dan memperkuat strategi pemasaran untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya dalam hal layanan perbankan digital dapat mempengaruhi cara CIMB Niaga berinteraksi dengan nasabahnya. Bank ini harus berinvestasi dalam teknologi yang canggih untuk memastikan pengalaman nasabah yang baik dan memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap pelayanan perbankan digital. Yang terakhir, ada faktor sosial dan lingkungan. Perubahan dalam perilaku konsumen, preferensi nasabah, dan isu-isu lingkungan juga dapat berdampak pada strategi dan citra perusahaan. CIMB Niaga juga perlu memahami dan merespon tren sosial dan lingkungan yang berkembang agar tetap relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama, keuangan. Analisis keuangan melibatkan penilaian terhadap kinerja keuangan bank, termasuk pendapatan, laba bersih, margin bunga, rasio kecukupan modal, dan rasio kredit bermasalah. Hal ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan dan efisiensi operasional CIMB Niaga. Yang kedua, portofolio produk dan layanan. CIMB Niaga juga harus mengevaluasi keberagaman dan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Hal ini meliputi penilaian atas produk tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, investasi, dan layanan perbankan digital. Yang ketiga, keunggulan operasional. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap efisiensi operasional CIMB Niaga. Faktor-faktor seperti proses bisnis, teknologi yang digunakan, infrastruktur, dan sistem manajemen internal perlu dievaluasi untuk memastikan efisiensi dan kualitas layanan yang optimal. Yang keempat, ada sumber daya manusia. Evaluasi terhadap sumber daya manusia pada CIMB Niaga penting untuk menilai keahlian, keterampilan, dan motivasi karyawan. CIMB Niaga perlu memastikan bahwa memiliki tim yang kompeten, berkualitas, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, branding dan citra. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap citra merek dan reputasi CIMB Niaga di mata nasabah dan masyarakat umum. CIMB Niaga harus membangun citra yang kuat, kredibel, dan terpercaya sebagai bank yang menyediakan layanan perbankan yang baik dan solusi yang inovatif. Yang terakhir, ada budaya organisasi. Budaya organisasi CIMB Niaga juga merupakan faktor penting dalam analisis internal. Budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi orientasi pada nasabah, dan kepemimpinan yang kuat dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Next. Selanjutnya, dalam menganalisis value CIMB Niaga dari hasil kinerja 3 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan laba. Pada tanggal 27 bulan April 2023, CIMB Niaga telah melaporkan perolehan laba
sebelum pajak konsolidasian sebesar 2 triliun di kuartal 1 2023 atau naik sebesar 29,5% secara tahunan dan menghasilkan earning per share Rp63. Untuk yang kedua yaitu return of equity atau ROE, CIMB Niaga meningkat menjadi 5,1% dan juga otomatis mempertahankan posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio dan loan of deposit ratio masing-masing sebesar 21,3% dan 82,2%. Yang ketiga, untuk kualitas aset dari CIMB Niaga itu mencapai 347,3 triliun per 31 Maret 2023. Dan ini juga semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Yang terakhir yaitu efisiensi. Gross non-performing loans menurun ke 2,6% dari 3,6% di kuartal pertama 2022 dan 2,8% di 4 kuartal 2022. Perolehan ini memungkinkan CIMB untuk terus mengakselerasi penciptaan nilai bagi para stakeholder serta memperkuat keyakinan atas prospek yang positif sampai akhir tahun 2023. Next. Berikut adalah achievement yang sudah dicapai oleh CIMB Niaga untuk kuartal pertama di 2023. Next. Dan selanjutnya, untuk harga wajar dari saham CIMB Niaga BNGA. Harga wajar BNGA atau CIMB di 2023 mempertimbangkan harga wajar buku BBV 0,8 per 0,7 yaitu dengan target 1.490 per saham. Tetapi untuk bulan ini di bulan 5 di 2023 harga BNGA yaitu 1.375 per sahamnya dengan pertumbuhan setahun terakhir meroket di 22,55%. Untuk pembelian jangka panjang dari saham BNGA yaitu buy saham PT Bank CIMB Niaga jangka panjangnya dengan pandangan kinerja perseroan di 2022 yang sangat menggembirakan dan di atas perkiraan. Menurut hasil riset tanggal 20 bulan 2 2023, bank swasta anak usaha CIMB itu berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih 23 dari 5 triliun di 2022. CIMB memproyeksikan margin bunga bersih BNGA pada 2023 akan terjaga di kisaran 4,6 hingga 4,8%. Meskipun ada tantangan dari transmisi beberapa kali kenaikan suku bunga acuan Indonesia tahun lalu, rasio dana murah atau current account saving account cash ditargetkan membaik jadi 68% pada 2023 dari 64% di tahun 2022. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.